Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ketika terjadi perang Uhud, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada 70 pemanah untuk tetap standby, tetap berdiri di atas bukit Uhud. Akan tetapi 70 pemanah itu tergoda dengan kehidupan duniawi, harta rampasan perang yang ada di bawah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai pemanah, janganlah engkau turun. Karena sesungguhnya jika engkau turun, maka pertanda kaum muslimin akan terlihat lemah. Akan tetapi 70 pemanah ini tidak mendengarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, pasukan Quraisy ini ingin menangkap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada salah satu sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ingin mengalihkan pusat perhatian pasukan Quraisy agar tidak terfokus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Mus'ab bin Umair ini mengangkat bendera, kemudian diangkat ke atas. Jadi tanda kalah atau menangnya pasukan peperangan itu dari benderanya. Jika benderanya sudah jatuh, maka tanda pasukan tersebut kalah. Maka Mus'ab bin Umair menjadi pusat perhatian pasukan Quraisy. Kemudian kaum muslimin pada saat itu yang terkocar-kacir dikepung oleh pasukan Quraisy yang dipimpin salah satunya oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu belum memasuki Islam. Banyak kaum muslimin pada saat itu yang mati syahid gugur di medan perang. Akhirnya pasukan Quraisy mengira jika dibiarkan bendera itu tetap berdiri tegak, maka akan menimbulkan kekuatan kaum muslimin yang baru. Akhirnya pasukan Quraisy menyerbu Mus'ab bin Umair sebagai orang yang memegang bendera tersebut. Kemudian dikejarlah Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair memegang bendera, maka ditebaslah tangan Mus'ab bin Umair oleh pasukan Quraisy. Maka keluarlah darah yang memancar dari tangannya. Mus'ab bin Umair tidak menghiraukan tangannya yang berdarah bercucuran. Dia langsung mengambil bendera dengan tangan kirinya dan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dia mengangkat benderanya kedua kalinya. Lalu ditebaslah tangan Mus'ab bin Umair yang kedua kalinya, maka terputuslah kedua tangannya. Maka Mus'ab bin Umair tidak menghiraukan kedua tangannya, langsung dia mengambil bendera tersebut dengan kedua tangannya yang tidak memiliki jari. Dan dia mengucapkan Allahu Akbar. Maka pada akhirnya Mus'ab bin Umair ditusuk jantungnya sebanyak 3 kali oleh pasukan Quraisy. Maka wafatlah Mus'ab bin Umair dalam keadaan mati syahid. Singkat cerita, ketika peperangan selesai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati jenazah Mus'ab bin Umair dan berkata, wahai Mus'ab, sesungguhnya engkau adalah pemuda yang sangat tampan di kota Madinah. Gamismu sangatlah wangi, rambutmu sangatlah rapi. Akan tetapi saat ini engkau terlihat lusuh, engkau terlihat tidak begitu layak dipandang, tetapi sangat dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jenazah Mus'ab bin Umair ditutup oleh burdah, kain pendek oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditutup, maka terlihatlah kakinya. Ketika ditutup kakinya, maka terlihatlah kepala dan badannya. Akhirnya kata Nabi, tutuplah kepala dan badannya. Dan sahabat bertanya, lalu bagaimana kakinya ya Rasulullah? Tutuplah dengan benda yang lain. Dari kisah di atas, para jemaah yang dimuliakan Allah, ternyata kaum muslimin pada saat itu sangat memiliki tekad yang kuat, memiliki ruhul jihad kepada Islam, memperjuangkan Islam. Mus'ab bin Umair rela mengorbankan nyawanya demi di'alai kalimatillah, memperjuangkan agama Islam. Maka kita harus menceritakan kepada anak-anak kita, terutama anak-anak kita yang sudah dewasa, menjadi seorang pemuda, agar mereka diajarkan, dididik oleh kita menjadi pemuda yang tangguh. Jangan biarkan anak-anak kita didik dengan didikan yang lemah. Jangan dididik dengan didikan yang penuh dengan kemudahan, kehidupan dengan penuh keinstanan. Didiklah mereka bagaimana caranya mereka mengerti nilai arti kehidupan, bagaimana caranya mereka mengerti nilai arti proses untuk mendapatkan sesuatu. Maka insya Allah mereka di masa yang akan datang menjadi sosok pemuda seperti pemuda Mus'ab bin Umair. Pemuda yang tangguh, memiliki fisik yang kuat, raga dan jiwanya untuk di'alai kalimatillah.